Ya, Kiai, kalau seandainya acara ini jadi digelar di Jakarta, apa efeknya terhadap pelaksanaan acara ini? Ya pasti efeknya besar. Pertama adalah bagi kami umat Islam, membiarkan kemungkaran tampak dan disiarkan. Itu tidak boleh. Ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kemungkaran yang ada, lalu kita tidak ingkar. Makanya minimal kalau nanti lisan kita sudah ditutup, tidak bisa berfungsi apa-apa. Minimal hati kita tidak boleh menerima bahwa pertemuan itu sebuah hal yang baik, suatu yang legal, suatu yang dibenarkan secara agama. Minimal hati. Dan itu ataful iman, itu iman yang paling rendah. Tapi selama kami masih punya sarana bersuara, apakah bersuara berbisik-bisik kepada pihak terkait, pemangku kebijakan, aparat, dan pemerintah, atau kita bisa bicara secara yang dibantu oleh Diviwan pada sore hari ini melalui media, sehingga bisa didengar oleh pemangku kebijakan, meskipun tidak secara langsung, bahwa kami menolak, kami menyampaikan ketidaksetujuan adalah perintah agama. Dan ini adalah perintah kita bernegara, di negara yang demokrasi seperti di Indonesia, adalah punya hak untuk menyampaikan suara dan aspirasi. Dan kami tidak akan melakukan kerusuhan, tidak. Tetapi pemerintah harus mengerti bahwa kita harus dijaga ketenangan dan dijamin agama kita untuk menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu, efeknya nantinya bagi yang tidak ngerti agama atau orang yang sudah punya kecanduan kelainan itu menemukan momentumnya, menemukan sarananya untuk mengekspresikan. Padahal kita ingin mengajak bahwa orang yang tidak punya orientasi pada lawan jenis, atau orang yang punya orientasi dengan seks sejenis, atau orang bahkan tidak orientasi seks sejenis tapi melambai, ya, kalau laki-laki itu menjadi kayak perempuan, yang perempuan bagaikan laki-laki, itu disebut dengan tasyabbun nisa birrijal dan tasyabbur rijal bin nisa, itu sudah haram dan kita harus menyampaikan kepada publik, apalagi sampai melakukan umpamanya seperti naudzubillah min dzalik, ya, seperti halnya sodomi, itu di dalam kerangka Islam itu tidak kalah, bahkan lebih berat ya hukumannya daripada perzinahan itu yang kita sudah jelas dilarang di Indonesia. Oleh karena itu ini penting untuk kami suarakan untuk memastikan bahwa agamawan, ulama, ustadz itu punya kepedulian terhadap bangsa ini. Yang kedua, itu didorong oleh rasa keagamaan. Agama kita, identitas agama ini bukan dibenturkan dengan agama lain, tetapi untuk mengisi nilai-nilai yang akan menjadi tatanan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Itu yang saya ingin sebutkan, bedanya identitas politik dengan politik identitas. Artinya kita politik keadaban yang akan kita berikan kepada masyarakat dan bangsa ini, bagaimana nilai-nilai agama yang kami yakini memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan ini LGBT tidak maju. Pertama, ya jelas tidak maju, tidak ada kelahiran kalau itu orang pasangan sejenis, itu sudah pasti. Yang kedua, itu pasti juga melahirkan penyakit-penyakit yang sampai sekarang tidak ditemukan obatnya. Menurut sebagian cerita ahli kesehatan, itu gara-garanya adalah dari LGBT, dari Sodom melahirkan HIV/AIDS. Dan yang ketiga, itu pastinya adalah kesehatan. Artinya ongkos untuk membiarkan mereka untuk berekspresi, ongkosnya nanti dengan biaya kesehatan sebagai anak bangsa itu akan lebih mahal. Jadi sebenarnya kepedulian kami itu bukan karena semata-mata membenci, nanti dianggap membenci, tidak. Semata-matanya adalah demi bangsa dan negara, dan itu dikuatkan dengan spirit keagamaan. Saya yakin semua agama tidak ada yang setuju dengan LGBT. Dalam beberapa diskusi kami tidak ada agama-agama yang setuju dengan LGBT. Baik, Kiai, apakah dari analisa Kiai, apakah posisi negara kita masih kurang tegas terhadap komunitas-komunitas seperti ini sehingga mereka sampai berani begitu merencanakan mengadakan acara di Indonesia? Iya, saya pikir pemerintah masih berdalih dengan aturan yang belum tegas. Di KUHP kita yang baru pun juga belum menegaskan tentang LGBT yang lebih tegas seperti yang diharapkan oleh kami. Saya berharap bisa seperti di tadi Kabupaten Garut, di KUHP juga nanti bisa disempurnakan, bahkan ada undang-undang melengkapi dari KUHP itu yang bisa menjerat terhadap sejenis, sehingga perbuatan sejenis dalam hal ini tidak kalah dengan perbuatan perzinahan untuk dihukum dan untuk dibatasi, bahkan untuk ditolak, dilarang sepenuhnya. Tapi karena ini dianggap adalah bagian dari penyakit, ya, ketidaknormalan, kami tidak harus mengingkari terhadap realita ada orang yang punya kecenderungan berbeda. Yang kami tolak adalah
semua bentuk penyimpangan itu kemudian diakomodir dan dikampanyekan. Tetapi orang yang terkena penyakit memang itu bawaan dan seterusnya, Allah memberikan ketidaknormalan itu. Mohon maaf barangkali ini dianggap kasar, maka tidak normal. Karena kalau masih menggunakan bahasa-bahasa yang halus ya, eufemisme itu kadang-kadang masih dianggap benar gitu loh. Maka kami menyampaikan, mohon maaf sekali-kali saya menyampaikan ini ketidaknormalan ini kalau dibiarkan, maka anak-anak yang sudah ada benih-benih ketidaknormalan itu, dia akan menemukan momentumnya bahwa itu dibenarkan gitu, bukan ingin berubah untuk menjadi jenis ya yang semestinya, yang hakiki. Ya kalau laki-laki ya laki-laki, ya kalau perempuan perempuan. Islam mengenal dua identitas itu, tapi tidak mengingkari bahwa di antara kedua identitas jenis kelamin itu ada kelainan yang Allah ya uji hambanya ini, dan kita berupaya untuk meluruskan dan menyehatkan mereka menjadi orientasi yang benar. Baik, terima kasih Yai. Semoga ini bisa didengar oleh pihak pemangku kebijakan agar bisa mengantisipasi adanya acara-acara seperti ini. Terima kasih Yai sudah bergabung sama kami. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.